Assalamualaikum, sahabat Oto. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan All New Toyota Avanza. Tampilan Toyota All New Avanza menggebrak pasar otomotif Indonesia. Desain eksteriornya berubah, interiornya pun ikut dipermak, tak ketinggalan sistem penggerak juga diubah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ubahan pada sistem penggerak tersebut. Bagaimana tidak, 18 tahun Toyota setia menggunakan penggerak roda belakang pada Avanza. Hadirnya banyak ubahan pada All New Avanza menimbulkan kontroversi tersendiri. Ada yang menyukai, namun tak sedikit pula kontra dengan ubahan yang disajikan. Tentu di balik ubahan itu, terdapat pula kelebihan dan kekurangan All New Avanza. Ubahan pada desain yang atraktif tentu menjadi kelebihan yang ditawarkan All New Avanza untuk bersaing dengan para rival. Di sisi lain, sebagai model yang serba baru, Toyota mengambil tantangan untuk mencoba sesuatu yang baru dalam pengembangan All New Avanza, yakni transformasi platform full engine, front wheel drive. Kelebihan-kelebihan All New Avanza adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama yaitu, kabin lebih lega. Kehadiran sistem penggerak roda depan itu memang disebut-sebut memberikan manfaat, salah satunya membuat kabin lega. Ini lantaran posisi mesin pada penggerak roda depan, umumnya melintang, juga membuat ruang mesin dapat dibuat lebih kompak. Ruang kabin belakang, lebih mudah diatur karena tidak adanya aksel, atau gardan belakang. Lantai bisa dibuat rata, dan penumpang mendapatkan kenyamanan lebih, saat menempuh perjalanan jauh. Dengan begitu, kabin mobil pun bisa dibuat lebih optimal dan lega. Berkat pengembangan tersebut, kabin All New Avanza jadi lebih luas. All New Avanza memiliki dimensi panjang 4395 mm, lebar 1730 mm, dan tinggi hingga 1700 mm, sedangkan wheelbase tercatat 2750 mm. Dimensi baru yang lebih lebar dan lebih panjang ini membuat All New Avanza mampu menghadirkan 7-seaters yang lebih nyaman dan ekstra luas. Selain itu, All New Avanza juga dirancang untuk memiliki konfigurasi yang fleksibel, sesuai kebutuhan pelanggan, bahkan dapat disesuaikan menjadi New Pleasant Long Sofa Mode untuk memberikan ruang yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Kelebihan yang kedua yaitu lebih irit. Toyota Avanza 2022 ini dibekali dua pilihan mesin. Untuk tipe 1.3L, mesinnya menggunakan 1 NRV. Sedangkan untuk tipe 1.5, menggendong mesin 2 NRV. Mesin 1 NRV 1329 cc 4 silinder, menghasilkan tenaga 98 PS, dan torsi 12,4 kgm, sedangkan mesin 2 NRV 1496 cc 4 silinder, menghasilkan tenaga 106 PS, dan torsi 14 kgm. Toyota masih menerapkan teknologi Dual VVTi pada Avanza terbaru ini. Penerapan teknologi itu dipercaya lebih andal dan mampu menghasilkan efisiensi bahan bakar yang baik. Kombinasi antara mesin dan teknologi Dual VVTi itu diklaim membuat konsumsi BBM mobil lebih hemat hingga 15% dibandingkan model sebelumnya. Kelebihan yang ketiga yaitu dibekali Toyota Safety Sense. Tak kalah penting adalah penyematan fitur Toyota Safety Sense. Fitur ini merupakan satu terobosan baru yang dihadirkan oleh Toyota pada mobil dengan rentang harga 200–300 jutaan rupiah. Fitur berbasis radar ini sebelumnya dihadirkan pada mobil-mobil Toyota dengan rentang harga 500 jutaan rupiah ke atas. TSS pada All New Avanza terdiri dari 4 fitur keselamatan. Fitur pertama adalah Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, yang mengandalkan sistem radar yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko tabrakan dengan kendaraan lain di depan, dengan memberikan daya pengereman, bahkan hingga berhenti darurat, jika diperlukan. Lalu ada fitur Pedal Misoperation Control, yang mengurangi potensi kecelakaan, akibat salah menginjak pedal gas, dengan menyetel alarm peringatan, menerapkan pengereman dan membatasi distribusi tenaga, agar mobil melambat. Fitur ketiga adalah Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention, yang membantu mencegah mobil berpindah jalur secara tidak sengaja di jalan, dengan memberikan suara alarm
saat mobil bergerak menyamping di jalan lurus. Fitur selanjutnya adalah Front Departure Alert, yang memberikan peringatan yang dapat didengar ketika mobil di depan tiba-tiba bergerak mendekat saat sedang mengantri di tengah kemacetan. Selain itu terdapat pula 6 airbag yang tersemat di Avanza. Tapi perlu dicatat, fitur TSS ini hanya tersedia pada Avanza tipe tertinggi, yakni 1.5G CVT-TSS, demikian pula dengan jumlah airbag yang mencapai 6 titik. Selain tipe itu, Anda jangan harap mendapat TSS di dalam Avanza. Tapi tak perlu khawatir, meski TSS absen, Toyota telah membekali Avanza dengan Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist yang menjadi standar di semua model. Kalau bicara kelebihannya, tentu tak lepas dari kekurangannya. Kekurangan All New Avanza antara lain berikut ini. Kekurangan yang pertama yaitu, desain interior tak istimewa. Bisa dibilang desain interior All New Avanza tampak biasa saja, dan tak terlihat begitu istimewa. Begitu masuk, material kombinasi plastik, masih mendominasi bagian dashboard, dan juga pintu. Jok dengan aksen kulit juga, absen pada Avanza sekalipun tipe tertinggi. Kemudian di baris belakang, pengatur AC dilakukan dengan knop putar, yang justru menghilangkan kesan premium. Kekurangan yang kedua, tidak ada fitur cruise control. Meski telah dibekali ragam fitur canggih, dalam balutan Toyota Safety Sense, namun All New Avanza, absen menggunakan fitur cruise control. Padahal fitur ini sudah tersemat di rival terkuatnya, Mitsubishi Xpander. Cruise control, memungkinkan pengemudi melajukan mobilnya, tanpa harus menginjak pedal gas. Namun ada batas ketentuan kecepatan maksimal, dan minimal, untuk mengaktifkan fitur tersebut. Cruise control akan sangat membantu ketika mobil diajak perjalanan jauh, dengan catatan jalanan yang dilalui lengang. Kekurangan yang ketiga yaitu, penggerak roda depan dianggap kurang stabil. Dengan adanya berat kendaraan yang dianggap masih kurang merata, membuat kestabilan mobil ini juga dianggap tidak sebaik mobil penggerak roda belakang. Selain memiliki handling yang dianggap kurang baik, akibat roda depan yang berfungsi sebagai kemudi, sekaligus harus menyalurkan tenaga mesin, penggerak roda depan juga mempunyai radius putar yang besar. Dengan begitu Anda perlu mengambil haluan lebih jauh apabila ingin memutar arah. Kekurangan yang keempat yaitu, timbul gejala understeer. Kelemahan lainnya adalah, resiko understeer. Mobil akan kehilangan kendali saat menikung. Alasannya karena, daya cengkram hilang lebih tinggi. Masalah understeer bisa saja diatasi dengan mengurangi injakan pedal gas saat berbelok. Anda juga harus lebih berhati-hati ketika berada di jalanan naik yang licin, serta non-aspal. Karena mobil sering selip. Kekurangan lain, mobil FWD seperti Toyota Avanza 2022, kurang memiliki tenaga saat membawa beban berat, terlebih kondisi menanjak. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat.